Bayangkan kalian berada di sebuah kapal selam penelitian canggih, meluncur jauh ke dasar Palung Mariana, tempat terdalam di planet kita yang belum terjamah. Di bawah sana, di balik lapisan termoklin yang misterius, kalian menemukan sebuah dunia yang seharusnya sudah musnah jutaan tahun yang lalu. Tiba-tiba, sebuah bayangan raksasa melintas. Matanya sebesar piring raksasa, dan giginya setajam pedang. Inilah momen yang kita lihat dalam film The Meg, di mana Jonas Taylor yang diperankan oleh Jason Statham harus berhadapan dengan predator puncak paling mematikan dalam sejarah bumi, Otodus Megalodon. Film ini menggambarkan Megalodon sebagai monster purba yang entah bagaimana berhasil bertahan hidup di kegelapan abadi palung laut, menunggu waktu yang tepat untuk naik ke permukaan dan menebar teror. Ukurannya yang masif, kemampuannya menghancurkan kapal selam, dan kecepatannya yang luar biasa membuat kita semua merinding dan bertanya-tanya, mungkinkah hal ini benar-benar terjadi di dunia nyata? The Meg memberikan kita tontonan yang memacu adrenalin, namun hari ini kita akan membawa kalian melampaui layar bioskop. Kita akan menyelam ke dalam realitas sains yang jauh lebih menakjubkan daripada sekadar efek CGI. Apakah Megalodon benar-benar masih ada di luar sana? Bagaimana ia bisa punah? Dan yang paling menarik, dengan teknologi rekayasa genetika yang kita miliki sekarang, mungkinkah kita menghidupkan kembali raksasa-raksasa yang telah lama hilang ini? Selamat datang di Deep Dive Layar ke Realita tentang DNA purba dan misteri Megalodon. Mari kita mulai dengan fakta dasar tentang sang bintang utama. Otodus Megalodon bukanlah sekadar hiu putih besar yang ukurannya diperbesar. Secara sains, mereka adalah spesies yang berbeda. Megalodon diperkirakan memiliki panjang antara 15 hingga 18 meter, bahkan ada beberapa estimasi yang menyebut angka 20 meter. Sebagai perbandingan, hiu putih besar yang paling besar sekalipun jarang sekali mencapai panjang 6 meter. Megalodon adalah mesin pembunuh yang sempurna dengan kekuatan gigitan yang mencapai 180.000 Newton, cukup kuat untuk meremukan sebuah mobil kecil dengan sekali katup. Mangsa utamanya bukanlah manusia, melainkan paus-paus kecil dan mamalia laut besar lainnya. Namun, ide bahwa mereka masih bersembunyi di Palung Mariana adalah sebuah kemustahilan ilmiah. Mengapa? Karena tekanan di dasar palung mencapai 1000 kali tekanan di permukaan, dan suhunya mendekati titik beku. Megalodon adalah predator air hangat. Mereka membutuhkan metabolisme yang tinggi untuk menggerakkan tubuh raksasanya. Dan di kedalaman yang ekstrim seperti itu, hampir tidak ada sumber makanan yang cukup besar untuk menghidupi seekor Megalodon. Lalu, apa yang sebenarnya membuat raksasa ini punah? Realitanya jauh lebih tragis daripada sekadar kalah bertarung. Sekitar 3,6 juta tahun yang lalu, bumi mengalami perubahan iklim yang signifikan. Zaman es mulai mendekat, dan suhu laut di seluruh dunia turun drastis. Sebagai hewan yang bergantung pada perairan hangat, habitat Megalodon menyusut dengan cepat. Di saat yang sama, mangsa utama mereka, yaitu paus-paus baling kecil, mulai bermigrasi ke perairan kutub yang kaya akan nutrisi namun terlalu dingin bagi Megalodon. Dan yang terakhir, muncullah pesaing baru yang lebih lincah dan cerdas, Carcharodon carcharias, atau yang kita kenal sekarang sebagai hiu putih besar. Meskipun ukurannya lebih kecil, hiu putih besar lebih adaptif terhadap suhu dingin dan memperebutkan mangsa yang sama. Megalodon perlahan-lahan kehilangan sumber makanannya dan akhirnya menghilang dari catatan fosil. Namun, di era teknologi sekarang, sebuah pertanyaan besar muncul. Jika mereka sudah punah, bisakah kita menghidupkannya kembali? Inilah yang kita sebut sebagai de-ekstinksi atau kebangkitan spesies. Ide ini terdengar seperti plot film Jurassic Park, tapi sains di baliknya sangat nyata. Kuncinya ada pada DNA atau deoxyribonucleic acid. DNA adalah cetak biru kehidupan yang menyimpan semua informasi tentang bagaimana sebuah organisme dibangun. Jika kita memiliki kode genetik Megalodon yang utuh, secara teoritis kita bisa memasukkannya ke dalam sel telur hiu modern dan menciptakan kembali spesies tersebut. Tapi, disinilah letak hambatan terbesarnya, waktu paruh DNA. Sebuah penelitian penting yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B mengungkapkan bahwa DNA memiliki masa kadaluarsa. Setelah sebuah organisme mati, ikatan kimia yang menyatukan DNA mulai rusak. Para ilmuwan menghitung bahwa DNA memiliki waktu paruh sekitar 521 tahun. Artinya, setiap 521 tahun, setengah dari informasi genetik dalam fosil akan hilang. Dalam kondisi yang paling ideal sekalipun, seperti terkubur di dalam es abadi permafrost, DNA diperkirakan akan hancur total setelah sekitar 6,8 juta tahun. Megalodon memang punah sekitar 3,6 juta tahun yang lalu, yang secara teknis masih berada dalam batas waktu teoritis tersebut. Namun, ada satu masalah besar, Megalodon adalah ikan bertulang rawan, kartilago.
Berbeda dengan dinosaurus atau mamalia yang memiliki tulang keras, kartilago hiu sangat sulit memfosil. Itulah sebabnya fosil megalodon yang paling sering ditemukan hanyalah gigi dan beberapa ruas tulang belakang. Mengambil DNA yang berkualitas dari gigi hiu yang telah terendam di dasar laut selama jutaan tahun adalah tugas yang hampir mustahil dengan teknologi kita saat ini. Tapi jangan berkecil hati, karena jika megalodon terlalu sulit untuk saat ini, ada spesies lain yang sudah sangat dekat untuk dibangkitkan. Perusahaan bioteknologi bernama Colossal Biosciences saat ini sedang menjadi pusat perhatian dunia dengan proyek ambisius mereka untuk menghidupkan kembali mamut berbulu atau woolly mammoth. Mammoth punah jauh lebih baru daripada megalodon. Beberapa populasi terakhir bahkan masih hidup sekitar 4.000 tahun yang lalu di Pulau Wrangel. Karena mereka mati di lingkungan Arktik yang beku, banyak sampel DNA mereka yang masih terjaga dengan sangat baik. Bagaimana cara kerja kolosal? Mereka tidak benar-benar melakukan cloning seperti dalam film. Mereka menggunakan teknologi gunting genetik yang disebut CRISPR-Cas9. Ilmuwan membandingkan genom mammoth dengan kerabat terdekatnya yang masih hidup, yaitu gajah Asia. Mereka menemukan bahwa keduanya memiliki kemiripan DNA sebesar 99,6%. Dengan CRISPR, mereka memotong bagian DNA gajah dan menempelkan gen-gen kunci dari mammoth, seperti gen untuk rambut tebal, lapisan lemak yang lebih banyak, dan bentuk telinga yang kecil agar tahan terhadap suhu dingin. Hasil akhirnya bukanlah mammoth murni, melainkan gajah yang telah dimodifikasi secara genetik agar memiliki ciri-ciri fisik dan perilaku mammoth. Colossal Biosciences menargetkan embrio pertama mereka akan lahir pada tahun 2028. Tujuan dari proyek ini bukan sekadar untuk pamer teknologi atau membuat kebun binatang purba. Ada misi ekologis yang sangat penting. Mammoth dulunya berperan sebagai insinyur ekosistem di wilayah tundra. Dengan menginjak-injak salju dan merubuhkan pohon-pohon kecil, mereka membantu menjaga tanah permafrost tetap dingin. Jika permafrost mencair, miliaran ton gas rumah kaca akan terlepas ke atmosfer dan mempercepat pemanasan global. Dengan mengembalikan mammoth ke habitat aslinya, ilmuwan berharap bisa memperbaiki ekosistem Arktik dan membantu mengerem perubahan iklim. Selain mammoth, Colossal juga sedang mengerjakan proyek kebangkitan burung dodo dari Mauritius dan Thylacinea atau harimau Tasmania yang punah pada tahun 1936. Thylacinea adalah contoh menarik karena mereka punah murni karena perburuan manusia. Menghidupkan mereka kembali dianggap sebagai cara untuk menebus kesalahan masa lalu kita. Sains de-ekstinksi ini membawa kita pada sebuah persimpangan etika yang sangat serius. Jika kita bisa menghidupkan kembali hewan yang sudah punah, apakah kita punya hak untuk melakukannya? Bagaimana dengan keseimbangan ekosistem saat ini? Dan yang paling penting, apakah hewan-hewan ini akan bisa bertahan hidup di dunia yang sudah sangat berubah dari zaman mereka dahulu? Kembali ke dunia laut, Megalodon mungkin bukan satu-satunya raksasa purba yang pernah menguasai samudra. Ada Leviathan melvillei, paus purba raksasa yang hidup di era yang sama dengan Megalodon dan memiliki gigi sepanjang 36 cm, gigi terbesar yang pernah dimiliki oleh hewan vertebrata manapun. Ada juga Basilosaurus, paus primitif yang tubuhnya lebih mirip ular laut raksasa dengan panjang mencapai 18 meter. Dunia purba adalah tempat di mana raksasa benar-benar nyata. Dan film-film seperti The Meg hanyalah pengingat kecil tentang betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang sejarah planet kita sendiri. Meskipun saat ini kita tidak bisa menemukan Megalodon di Palu Mariana, keberadaan mereka di masa lalu telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam evolusi laut kita. Sains DNA purba terus berkembang pesat. Siapa yang tahu, mungkin dalam 50 atau 100 tahun ke depan, kemajuan dalam bioteknologi akan memungkinkan kita untuk merekonstruksi kode genetik yang paling rusak sekalipun. Mungkin suatu saat nanti, kita benar-benar bisa melihat raksasa-raksasa ini secara langsung, bukan di layar bioskop, tapi di fasilitas penelitian yang aman. Layar kerealita mengajarkan kita bahwa meskipun fiksi seringkali melebih-lebihkan, benih-benih kebenarannya selalu ada di sana. Megalodon memang monster, tapi mereka adalah monster nyata yang pernah bernapas dan berenang di samudra yang kita seberangi sekarang. Sains memberikan kita alat untuk memahami mengapa mereka pergi dan bagaimana kita bisa menghargai kehidupan yang masih ada. Jangan biarkan ketakutan akan monster laut membuat kalian benci pada lautan. Sebaliknya, biarlah itu menjadi motivasi untuk terus bereksplorasi dan menjaga ekosistem kita agar tidak ada lagi spesies luar biasa yang harus menjadi sekadar sejarah. Penting untuk kita sadari bahwa de-ekstinksi bukanlah solusi ajaib untuk kepunahan massal yang sedang kita hadapi saat ini. Menghidupkan kembali satu spesies membutuhkan biaya miliaran dolar dan usaha yang luar biasa rumit. Prioritas utama kita seharusnya tetap pada pelestarian spesies yang masih hidup, seperti hiu-hiu modern yang populasinya terus merosot akibat penangkapan liar. Hiu putih besar, hiu paus,
dan hiu martil adalah megalodon di zaman kita sekarang. Mereka adalah penjaga keseimbangan laut yang harus kita lindungi. Tanpa mereka, rantai makanan laut akan runtuh, dan dampaknya akan jauh lebih mengerikan daripada serangan hiu manapun dalam film. Sains DNA purba juga membuka jendela ke masa lalu yang membantu kita memahami bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan mempelajari bagaimana megalodon gagal beradaptasi dengan pendinginan global, kita bisa mendapatkan petunjuk tentang bagaimana spesies saat ini akan bereaksi terhadap pemanasan global. Data genetik ini adalah harta karun informasi yang tak ternilai harganya. Teknologi CRISPR yang digunakan untuk menghidupkan kembali mamut juga memiliki potensi luar biasa dalam dunia medis, mulai dari menyembuhkan penyakit genetik hingga menciptakan tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Inilah keajaiban sains. Ia dimulai dari rasa ingin tahu tentang masa lalu, namun memberikan solusi untuk masa depan. Saat kalian menonton The Meg berikutnya, perhatikan detail-detailnya. Nikmati sensasi ketakutannya, tapi jangan lupa untuk mengingat fakta-fakta yang telah kita bahas. Megalodon mungkin sudah tidak ada, tapi warisannya tetap hidup di dalam DNA setiap hiu yang berenang di lautan hari ini. DNA adalah benang merah yang menghubungkan kita dengan nenek moyang kita, dengan dinosaurus, dan dengan semua makhluk hidup yang pernah ada. Kita adalah bagian dari rangkaian kehidupan yang panjang dan luar biasa ini. Mari kita bicara lebih dalam tentang hambatan teknis de-ekstinksi. Meskipun kita memiliki DNA, kita masih membutuhkan rahim yang cocok. Untuk mamut, gajah Asia adalah kandidat yang paling mungkin, tapi kehamilan gajah memakan waktu 22 bulan. Ini adalah proses yang sangat lambat. Ilmuwan sekarang sedang bereksperimen dengan rahim buatan untuk mempercepat proses dan mengurangi risiko bagi gajah betina yang sudah terancam punah. Bayangkan sebuah laboratorium berisi kantong-kantong bioreaktor yang menumbuhkan embrio mamut. Ini terdengar seperti sains fiksi, tapi itulah arah yang sedang kita tuju. Untuk hewan laut, tantangannya lebih besar lagi. Hiu berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda, ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Kita belum memiliki teknologi rahim buatan untuk hiu. Jadi, menghidupkan kembali megalodon masih menjadi mimpi yang jauh di ufuk masa depan. Namun, setiap hari penemuan baru terus bermunculan. Kita baru saja mulai memahami bagaimana cara membaca kode kehidupan. Mungkin suatu hari nanti, misteri DNA purba akan benar-benar terpecahkan secara total. Terakhir, mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Dr. Ian Malcolm dalam film Jurassic Park. Ilmuwan kalian begitu sibuk memikirkan apakah mereka bisa, sehingga mereka lupa memikirkan apakah mereka harus. Ini adalah pengingat penting bagi kita semua. Sains harus selalu berjalan beriringan dengan etika. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita menghidupkan kembali hewan purba untuk kepentingan mereka, atau hanya untuk memuaskan rasa ego kita? Apakah kita siap untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang kita ciptakan kembali? Dunia ini sudah penuh dengan keajaiban. Dari paus biru yang besarnya menyaingi megalodon hingga ubur-ubur abadi yang bisa memutar kembali usia mereka. Kita tidak perlu monster purba untuk merasa kagum dengan alam. Tapi dengan memahami raksasa masa lalu, kita belajar untuk lebih menghargai raksasa masa kini. Megalodon mungkin tetap menjadi legenda di Palung Mariana, sebuah bayangan di kedalaman pikiran kita yang mengingatkan bahwa bumi ini pernah menjadi milik penguasa yang jauh lebih besar dari kita. Kesimpulan akhirnya, The Meg adalah pintu masuk yang hebat untuk mengenal dunia paleontologi dan genetika. Layar bioskop memberikan kita imajinasi, sementara sains memberikan kita realita. Keduanya sama-sama penting untuk membuat kita terus bertanya dan terus belajar. Terima kasih telah mengikuti Deep Dive ini. Tetaplah penasaran dengan apa yang ada di bawah sana, karena samudera kita menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita bayangkan dalam 1000 film bioskop. Teruslah bereksplorasi, teruslah menjaga bumi, dan sampai jumpa di petualangan layar ke realita berikutnya. Jangan lupa, misteri terbesar seringkali bukan berada di bintang-bintang yang jauh, melainkan di dalam heliks ganda DNA yang ada di setiap sel tubuh kita. Itulah peta harta karun yang sesungguhnya. Sampai jumpa di kedalaman berikutnya. Salam. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe channel Kebut Film ya. Sampai jumpa di video berikutnya.